Tapi ada juga aparatus yang bukan memaksa, kan ada sedikit unsur hiburannya ya. Iya. Saya rasa KUA ini caranya bukan memaksa, nggak pakai senjata. Iya, Pak. Sakinah pakai senjata. Gitu ya. Sakinah. Ada yang baru sidang nih Pak, mau wisuda sebentar lagi. Mau wisuda. Mau pamit ya. Wisuda 1. Atau esteller. Gimana mau wisuda persiapannya? Senengnya sih nggak online lagi ya kayak kemarin. Iya sih. Kita bisa show off gitu ya di. Bisa show off. Show off. Emang dulu pernah pengalaman online? Pernah dulu. Nah, yang pertama tuh sempet loh Iya dulu. betul. Pernah COVID ya. Iya, jadi online aja kita cuman di Zoom di rumah kayak nungguin kan nggak seru ya wisuda kayak gitu. Ada nggak, Dulu Bebe? itu ada yang sempat viral teh waktu Iya. wisuda Zoom. Kamu dulu bikin konten kayak gitu nggak? Yang kayak gini nih? Yogi Elka Institan. Dikaitkan dengan apa sih wisuda tadi yang online itu? Kenapa ya kita harus wisuda pakai Zoom gitu ya? Oh, gitu. Kenapa harus pakai Zoom? Iya, Kenapa betul. alatnya Zoom? Iya. Kan lebih hemat ya nggak sih Pak? Waduh, itu saya nggak tahu. Lebih hemat. Ya, jadi berterima kasih lah pada Zoom Iya, sebetulnya. sebetulnya ya. udah bantu. Iya sih Pak, jadi kita bisa wisuda ya. Iya, Ya, Coba kalau nggak ada Zoom Nggak bisa wisuda. pada waktu COVID ya, Iya. nggak bisa wisuda kan. Iya. Nah, kebayang. Nah itu jadi mestinya berterima kasih, jangan Iya. ngeluh kayak ini. Zoom tuh udah kan, bantu Zoom, ya, gitu. Pak, sebenarnya. Iya, udah dibantu. Iya. Jadi sebetulnya kan ini ya, masalah wisuda pakai Zoom itu kan salah satu aja ya. Iya Pak. Kenapa tuh Pak? Jadi salah satu yang pakai Zoom itu kan wisuda. Iya. Kan banyak sekali tuh ada Ada yang lain ya Pak? apa, kelas, ada diskusi, ada musik, wah banyak banget yang pakai Zoom ya. Rapat, ya. Ada rapat. Ya, rapat nggak selesai-selesai Belanja. ya Pak. Belanja juga. Ya, bisa juga. Jadi kan banyak sekali ini ya yang bisa dilakukan melalui Zoom pada waktu COVID terutama dulu. Iya, betul Pak. Ya bahkan sampai sekarang ya. Iya. Sebetulnya Zoom itu ini dia pasti berkaitan dengan satu istilah lah. Satu istilah yang di kita itu mungkin pemahamannya itu mungkin sangat umum ya. Sangat spesifik. Ya. Jadi ini mungkin berkaitan dengan satu istilah yang disebut dengan aparatus. Aparatus. Pernah dengar aparatus? Pernah Taunya aparat teh. Ataunya aparat? Nah, aparatus juga boleh lah gitu. Oh, boleh. Oh, ada kesamaan ternyata ya Pak? Ya, Aparat dan ya, itu barangkali aparatus bahasa Inggrisnya, aparat itu mungkin bahasa Indonesia, tapi yang disempitkan artinya ya. Gitu Pak. Ya, padahal kan aparatus itu satu istilah, satu konsep yang pemahamannya luas sebetulnya. Jadi sebetulnya kan aparatus itu segala sesuatu yang memungkinkan, yang mengendalikan, yang mengarahkan, yang mendorong. memodelkan, yang mendorong, yang banyak sekali itu ya. Ya, jadi trigger ya Pak? Yang mendukung, apa namanya, yang mendukung, mendorong tindakan, ucapan, karya, perilaku, tindakan, apalagi itu yang sebangsa itu ya, aksi, ya, pokoknya segala sesuatu yang itu memungkinkan. Saya ambil contoh satu aja ya. Iya Pak. Kita mau nulis ya, mau nulis tulis tangan gitu ya, tapi tidak ada pulpen gitu. Nah bisa nggak kita nulis? Nggak bisa Pak.
jadi alasan nggak akan nulis Pak. Iya. Punya pulpen. Iya. Nah, artinya apa? Pulpen itu aparatus. Karena dia yang memungkinkan kita menulis tangan. Ya. Mesin ketik aparatus. Karena dia memungkinkan kita menulis diketik gitu kan. Komputer aparatus juga gitu kan. Nah, tapi kan tidak hanya yang konkret gitu ya. Misalnya kita sekarang berbicara sekarang ya. Kita sekarang podcast ngobrol kan ya. Ngobrol sekarang kan tentang satu topik ya. Kalau tidak ada bahasa Indonesia mungkin nggak kita ngobrol? Nggak mungkin. Nggak sih Pak. Atau tidak ada bahasa Inggris? Nggak mungkin. Tidak ada bahasa. Mungkin ya, Pak. Tidak ada bahasa lah. Nggak mungkin kita bisa ngobrol. Jadi bahasa itu aparatus. Karena kalau tidak ada bahasa nggak mungkin kita ngobrol. Jadi bahasa itu memungkinkan kita ngobrol, ya kan? Memungkinkan, ya kan aparatus itu tadi itu salah satunya memungkinkan, mendorong, memodelkan, mengendalikan, mengatur dan sebagainya ya. Nah, bahasa adalah aparatus. Nah, makanya Zoom itu dia adalah aparatus. Khususnya di era COVID ya. Karena Zoom itu yang memungkinkan kita masih bisa tetap kuliah, masih bisa tetap wisuda. Jadi berterima kasih lah pada Zoom gitu kan. Nggak boleh marah-marah ke Zoom. boleh ya. Jangan dimarahin Zoom. Kita harus bersyukur wisuda kemarin ada Iya. Zoom. Ya walaupun tidak hanya Zoom yang aparatus ya. Di zaman yang normal, yang new normal ya sekarang ini Iya kan. Pak, betul Pak. Ya kelas yang fisik itu juga aparatus kan. Iya betul. Ya Mungkin kan. kelas yang fisik itu juga aparatus karena kalau tidak ada kelas Nggak ada ya tidak ada mata kuliah kan. Iya betul. Bisa mata kuliah di lapangan. Ya lapangan itu bisa menjadi aparatus juga untuk main sepak bola kan. Oh iya Pak. Jadi aparatus itu pengertiannya sangat luas. Nah, sehingga bisa kita contohkan tadi wisuda yang pakai Zoom itu adalah ya wisuda itu pakai aparatus Zoom. Oke, untuk membantu ya. Secara luas ya Pak ya. Secara luas. secara Cuma secara sempit ya. Secara sempit ya tadi kita yang kita kenal aparat itu aparat. Aparat. Kan? Betul Pak. Kita kan tahunya itu juga aparatus, cuman dalam pengertian yang sempit. Iya. Aparat itu. Aparat yang mengontrol begitu ya Pak. Iya, segala sesuatu yang mengendalikan. Coba kalau tidak ada polisi, keamanan siapa yang mengendalikan? Iya Pak. Tidak ada. Maka polisi itu aparatus kan. Iya. Coba kalau tidak ada tentara, keamanan dari negara-negara lain siapa yang mengatur, yang menjamin? Maka tentara juga aparatus. Banyak maling, banyak orang korupsi, terus harus diadili. Kalau tidak ada jaksa, Wah. maka kejaksaan aparatus kan. Iya. Yang tugasnya memastikan kan berjalannya hukum gitu kan. Jadi makanya pengertian aparatus tadi itu Sangat luas ya sangat Pak. luas sekali. banyak sekali. Yang memungkinkan, yang mendorong, yang mengendalikan, yang memberikan modelnya, yang mensahkan, ya kan, Iya. yang memberi izin. Iya, yang memberi izin. Nah, jadi saya rasa itu kalau kita bicara aparatus dalam pengertian yang Luas ya. seluas-luasnya. Iya. Kalau yang tadi kan memungkinkan ya Pak ya. Kalau mendorong kayaknya kami ada video yang seru buat dibahas deh Pak. Iya Pak. Ini Pak. Berpasangan jadi kokoh saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Kira-kira apa bisa dibilang aparatus juga Pak? Kan mendorong buat mungkin rumah tangganya jadi kayak yang ditepuknya ini Pak. Tepuk Mendorong sakinah untuk Pak. Tapi saya Betul. jadi curiga ini ya. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Zulia ini kayaknya milih video ini pasti ada sesuatu ini. Kan sudah mau lulus. Udah mau lulus Pak. Oh, setelah lulus nanti Ke KUA. KUA. Ke KUA. Oh gitu. Langsung tepuk sakinah kayak tadi. Oh, udah lulus. Iya. Udah hafal ya. Udah hafal. Udah siap Pak. Iya, jadi selama kita tadi
berpegang pada ini pengertian yang luas tadi ya. Iya, Pak. Kan ada tadi memungkinkan, ada yang tadi mengarahkan, ada yang tadi mengatur, gitu kan. Nah, KUA ini kan bisa menjadi aparatus dalam pengertian mungkin dalam pengertian yang positif juga ya. Dalam pengertian memodelkan memodelkan keluarga yang sakinah. Harus begitu. Artinya apa? Ini ya. Memodelkan itu artinya menyediakan satu mekanisme ya, dengan tadi lagu, dengan tadi gerakan tadi itu, yang di baliknya mungkin ada pesan-pesan ya. Iya. Dan memungkinkan juga untuk ini, untuk memodal dalam pengertian itu dia memang bisa ini mengarahkan keluarga itu kalau menghayati tadi itunya ya, Iya. pesan-pesannya itu, ya bisa mengarahkan kepada ini, kepada Keluarga hubungan sakinah. relasi-relasi yang sakinah ya. Iya. Nah, artinya KUA itu sekarang menjadi aparatus. Tapi tugasnya memodelkan kan ya, atau mengarahkan, bukan memaksa. Berarti aparatusnya KUA-nya, tepuknya itu yang kayak modelnya gitu ya Teh? Iya, iya. Untuk menjadi keluarga yang sakinah. Iya. Gitu Karena aparatus itu dalam pengertian yang sempit, ternyata juga luas juga gitu. Iya, Pak. Luas itu Pak. Betul, Pak. Misalnya tadi itu ya, aparatus negara. Iya. Itu kan pengertian yang sempit dari aparatus kan. Iya. Tapi itu pun luas gitu. Karena ada aparatus negara yang bekerja itu dengan cara represif. Represif itu memaksa, menekan, mengancam gitu ya, meneror gitu kan. Nah, atau nakut-nakuti, Iya. atau setidak-tidaknya pakai cara pemaksaan ya. Nah, itu aparatus negara kan, tentara, polisi, nggak mungkin lah polisi dan tentara tidak pakai cara memaksa ya. Iya sih, Pak. Orang Betul, pakai Pak. senjata gitu kan. Iya, Pak. Iya, kita kan takut ya. Betul, Pak. Polisi memaksa ya jadi. Iya, jadi banyak sekali aparat-aparat itu negara lah terutama ya yang memang pakai cara-cara yang ini yang ya saya tidak mau pakai kata kekerasan lah. Pakai cara yang ini ya yang apa ya? Ya mau tidak mau pakai istilah memaksa ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Terlalu Enggak, halus enggak, ya Orang Pak. terlalu halus ya. Terlalu halus. Kalau bahasa di hukum itu coercion itu Coercion, memaksa, iya. memaksa. Memang hukum kalau tidak dipaksakan ya tidak berjalan kan. Iya, Pak. Nah, maka hukum itu memaksa. Nah, tentara harus memaksa, polisi harus memaksa. Kalau tidak, keamanan tidak akan berjalan kan ya. Iya, Tidak akan betul. tercipta keamanan kalau polisi tidak memaksa. Ya. Makanya disebut polisi, tentara itu aparatus represif, memaksa. Tapi ada juga aparatus yang bukan memaksa, untuk mengarahkan, mendorong, mengarahkan, memodelkan, tapi tidak dengan cara memaksa. Nah, cara yang paling umum itu adalah mempersuasi. Ini saya rasa KUA ini caranya bukan memaksa, nggak pakai senjata. Iya, Pak. Sakinah pakai senjata. Kan nggak Wajib begitu. gitu ya. Sakinah wajib. Nah, kan nggak begitu. Tapi dengan cara halus persuasi, ya, persuasif itu kan persuasif itu. Iya, iya. Bahkan ada sedikit unsur hiburannya Iya, ya, Pak. Menyenangkan ya, betul. Pak. menyenangkan gitu Sekali. kan. Betul, Pak. Ya. Jadi bisa saja ini hal yang positif dalam pengertian mengarahkan, tapi tidak dengan cara memaksa, dengan cara mempersuasi ya, mengajak gitu kan. Nah, makanya bisa juga aparatus dalam pengertian yang positif ya. Tentara, polisi walaupun pakai cara-cara memaksa tadi, itu kan juga positif. Kalau tidak kan keamanan tidak terbentuk. Oh, oke, Pak. Tapi tidak bisa dipakai di KUA ya. Iya, Pak. Tentara itu. Nggak bisa Pak. Ya, karena salurannya beda ini. Beda sampai. Nah, aparatus yang sifatnya persuasif itu kan bisa agama ya. KUA kan bagian dari ini, departemen agama. Agama, masjid, gereja, sekolah, media, Wah, iklan, Iya, Pak. semuanya kan melalui cara persuasi kan, Iya. melalui cara mengajak gitu.
Nah disebutnya itu aparatus yang ideologis. Oh, ideologis. Kalau yang tadi aparatus yang represif. Iya. Dan memang harus represif gitu. Oh. Ya kan? Bayangin hukum dijalankan dengan bujuk-bujuk gitu kan. Ayolah, jangan mencuri. Jangan. Jangan mencuri. Nggak bisa. Ada nggak contohnya yang represif? Punya nggak? Ada teh kayaknya teh. Coba. Siap agar bisa memberikan kepastian kepada pasangan. Ingin membuat mantan menyesal kemudian. Siap agar tidak dighosting lagi. Apa tujuannya masuk polisi? Siap agar bisa mendapatkan wanita idaman. Apa tujuannya masuk polisi? Siap biar glow up. Tujuannya masuk polisi? Siap ada perawat yang harus dilamar. Masuk polisi. Siap mewujudkan cita-cita pacar. Siap. Ada wanita yang harus berpakaian baju pink. Tujuannya masuk polisi. Siap ada tetangga yang harus iri. Tujuan masuk polisi. Siap ingin mengalahkan kegantengan Pak D. Jadi aparatus polisi ya, kepolisian sebagai aparatus kan kita tahu lah ya. Yang tadi udah kita juga singgung ya, tugasnya memang kan mengamankan. Iya, Pak. Mengamankan, menjaga keamanan atau membentuk keamanan kan. Iya, Kan Pak. itu tugasnya gitu. Iya. Tapi internal di negara. Iya. Kalau keluar kan tentara itu. Betul. Nah, bayangkan kalau tugasnya menjaga keamanan, kan yang menjaga keamanan itu kan harus mempunyai wibawa, harus mempunyai ketegasan, harus mempunyai kepastian gitu ya, kekuatan, menunjukkan kekuatannya, dan saya rasa itu kan ditunjukkan oleh masing-masing calon itu ya, calon polisi itu. Nah, walaupun nanti konteks tujuan menjadi polisi itu kan memang itu kan masing-masing perlu kita hargai juga ya, apapun lah tujuannya itu. Tapi yang jelas kan masing-masing sebagai calon polisi itu menunjukkan ininya apa namanya syarat-syarat sebagai aparat. Makanya tadi siap itu kan, itu kan memang Tegas bahasa gitu ya, Pak, menunjukkan ketegasan kan. Jadi saya rasa hal yang ini yang memang begitulah karakter aparat yang memang tugasnya untuk melindungi negara dan melindungi masyarakat. Memang harus tegas. Iya, Pak. Coba misalnya ditanya jawabannya kayak Chaplin gitu kan ya. Nggak lulus pasti kan ya. Nggak lulus gitu. Jadi lucu ya. Iya, Jadi lucu. jadi lucu. Karena dia kan tidak menunjukkan karakter ya. Iya, Pak. Karakter sebagai penjaga keamanan. Saya rasa dari semua tadi, terlepas dari tujuannya kan sangat personal ya. Itu kan kita hargai lah masing-masing. Tapi melihat cara dia menjawab pertanyaan itu kan sudah menunjukkan itu ya. Iya. Ketegasannya gitu ya, Pak. Sudah ada Ketegasan Iya. sebagai aparat. Ini kan contohnya yang aparat yang menjaga negara ya, Pak ya. Nah, sayangnya kami ada contoh yang sepertinya nggak menjaga, Pak. Tapi represif juga, Pak. Kayak ini, Pak. Before. Enggak ada izin. Izin siapa? Emang harus ada izin? Emang harus ada izin ya di sini, bukannya umum? Ke siapa emang? Kalau mbak nggak mau nggak ada yang ngurus sana tengah jalan nggak ada yang ngurus. Kalau kayak taman, Emang siapa yang ngurus kayak gini biasanya? anak pemuda Pancasila. After. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pemuda Pancasila meminta maaf sebesar-besarnya atas video yang telah viral ramai di media sosial sehubungan dengan perbuatan konten di Taman Literasi Blok M, di mana dalam video tersebut saya menyebutkan apabila membuat konten di Taman Literasi Blok M harus memperoleh izin dari Pemuda Pancasila. Seharusnya yang berhak memberi izin apabila ingin mengadakan kegiatan tersebut adalah pihak Taman Literasi, bukan kepada Pemuda Pancasila. Terima kasih sebelumnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian klarifikasi ini saya sampaikan. Sekali lagi saya minta maaf. Terima kasih. Ya. Yang sangat menonjol tadi kan minta maafnya itu ya. Iya, Pak. Salah ya, Pak. Jadi artinya minta maafnya kan ada yang salah ya. Iya. Nah, ada yang salahnya di mana gitu. Salahnya di mana itu yang namanya aparat dalam pengertian luas ya. Ya, dia tidak punya otoritas gitu. Misalnya saya mau nulis nggak punya pulpen. Pulpen itu nggak punya otoritas mengendalikan saya kan ya. Betul, Pak. Iya, saya tidak perlu minta izin ke pulpen saya. Iya. Saya mau nulis gitu kan. Enggak, Pak. Iya.
Tapi kalau kita bicara aparatus negara, Iya. nah di situ ada ini dimensi formalnya atau dimensi legalnya ya. Kalau dimensi legal itu artinya kita bicara mengenai orang yang memiliki otoritas. Kan aparatus adalah segala sesuatu yang mengarahkan, membentuk, memodelkan, termasuk mengizinkan. Dia kan sangat luas sekali ya, dan mengizinkan itu salah satu tugas dari aparatus. Nah dalam hal ini kan aparatus negara ya. Nah karena dia bertugas sebagai aparatus mengizinkan, maka dia itu mempunyai yang namanya otoritas. Apa itu otoritas? Otoritas adalah kekuatan untuk mengizinkan ya, untuk memberikan izin yang legal. Legal itu artinya apa? Jadi kalau kita bicara kekuasaan ya, tadi ormas itu memiliki kekuasaan. Dia memiliki kekuasaan untuk ngatur-ngatur orang, untuk minta izin ke dia. Gitu. Dia punya kekuasaan, tapi dia tidak punya otoritas. Itu bedanya antara kekuasaan dengan otoritas. Kalau kuasa sih kuasa ya, maksa-maksa orang misalnya. Tapi dia tidak punya otoritas, makanya minta maaf. Jadi minta maafnya saya katakan tadi udah benar gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak punya otoritas untuk memberi izin itu. Yang punya otoritas adalah lembaga yang memberi izin ya. Apakah namanya kepolisian, apakah namanya lembaga resmi lah. Camat misalnya kan. Itu yang ini yang aparatus yang legal. Iya, Pak. Nah makanya minta maaf karena dia sebagai aparatus tidak legal. Tidak legal. Minta maaf pada Minta didampingi dengan maaf, yang ya. legal ya. Kalau dia legal nggak perlu minta maaf. Iya, betul, Pak. Jadi aparatus itu dia ada di mana-mana ya. Jadi ada di mana-mana selama yang tadi ada sesuatu yang tadi itu yang kita udah bicarakan, yang memungkinkan, yang mendorong, yang memodelkan. Dan bisa apa saja ya Pak? Bisa apa saja. Misalnya kalau tidak ada misalnya televisi ya, tidak ada medsos, bisa nggak kita dapat informasi? Enggak. Sulit sih. Jadi artinya medsos dan televisi itu adalah aparatus yang memungkinkan. Kalau itu fungsinya memberikan. Memberikan. Ya, memberikan itu artinya yang memungkinkan kita dapat informasi. Iya, Pak. Kalau mereka tidak ada, ya kita tidak dapat informasi. Iya. Jadi aparatus itu sangat luas sekali pengertiannya. Misalnya gini, sebuah perguruan tinggi ya, ITB misalnya, tugas dari di satu mata kuliah apa? Memberikan pengetahuan kan ya? Oh iya. Ya kan? Betul. Terus dosennya nggak ada gitu. Jadi gimana mentransfer pengetahuan itu ke mahasiswa kalau dosennya nggak ada? Dosen itu jadi aparatus. Maka dosen adalah aparatus. Bisa Pak diganti dengan video ya. Video kelas gitu kan ya. Kelas video gitu kan. Ya videonya yang akan jadi aparatus sekarang. Kalau nggak ada video nggak jadi juga kelas itu gitu kan. Semua yang memungkinkan. Iya. Semua yang memungkinkan, memodelkan, mengarahkan. Yang tadi misalnya KUA itu kan ini ya. Memungkinkan semua orang mengerti ya Pak. Bahwa sakinah itu begitu. Begini. Dari wisuda sampai kita bahas polisi itu udah luas sekali ya aparatus ternyata. Termasuk ini pokoknya segala sesuatu lah, termasuk menyejukkan gitu kan. Kan jadi orang jadi pernikahan tuh menjadi ini ya. Menjadi happy gitu ya. Bahagia. Nggak tegang gitu kan dengan Jadi relax ya Pak. Yang berantem juga jadi berantem nih Pak. Jadi Karena berantem, harus ya. joget dulu. Kita tuh sakinah dulu, Ya, termasuk merilekskan gitu ya. Kan menjadi relax gitu kan. Kenapa? Kira-kira bahasan ini ada di buku mana Pak? Iya, Pak. Mau baca lebih lanjut Iya nih. dong. Padahal udah lulus loh. Iya, kan Mau Lalu mau meninggal. S3 Lanjut. ya. Selanjutnya ya. selanjutnya ya Pak. Oh, ada di Saya paling banyak membahasnya di buku ini ya, setelah dunia yang dilipat yang paling banyak. Udah punya belum? Belum. Belum ya. sih. Nanti
Kalau belum punya belum boleh wisuda. Wah, oke, bahaya. Akan kubeli sebelum wisuda. Oke. Beli sekarang. Iya. Sekarang kan Jadi, dibeli. Zulia, saya bukan aparatus represif. Maaf tidak memaksa Lagi bukan. membujuk. Ada juga Pak yang Ada juga di sini ya. Oh, ada juga. ada Itu juga. yang paling banyak di setelah dunia ini. Iya. Oke, jadi ada dua ya. Jadi Zulia, kalau belum punya bukunya bisa dicari. Ada di penerbit Cantrik, bisa cek di Facebook, di X, di Instagram juga ya. Oke. Oke, jadi mau siap-siap wisuda? Mau wisuda? siap-siap ini nih. Oh, gini, oke. Oh, karena setelah wisuda mau ke sana, Pak. Iya. Mau langsung teh. Kayaknya yang sudah nggak terlalu penting ya. Iya, yang penting ini, Pak. Formalitas Dulu, Pak. Ya. Yuk. Oke. Makasih Bapak. Makasih banyak ya, Atas Teh. ilmunya.